Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik dan kebaikannya akan terus berlangsung dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 32. Tertulis demikian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang kakak beradik bernama Wisam dan Muafak terpisah ketika perang terjadi di Suriah. Mereka masing-masing mengungsi dan tiba di Jerman tapi tidak saling tahu. Akibatnya mereka saling mencari satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya mereka berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Ketika itu keduanya sangat senang dan berbahagia bisa melihat satu sama lain. Bagaimana dengan kita? Kalau adik kita atau kakak kita terhilang entah kemana, apakah kita merasa senang atau sedih? Secara normal kita akan merasa kehilangan dan berusaha mencari. Dan ketika berjumpa kembali kita tentu akan merasa bahagia. Kita perhatikan dalam Lukas 15 ayat 32 ini, di situ dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat ini merupakan bagian dari konteks ayat yang berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam kisah perumpamaan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada dua orang anak, dua kakak beradik, dan yang adik meminta warisan kepada bapaknya, lalu kemudian pergi ke tempat yang jauh. Di sana ia berfoya-foya dan menghabiskan uang warisannya. Sampai akhirnya ia mengalami keterpurukan dan kemudian ia berpikir untuk kembali kepada ayahnya. Saat dia kembali, ayahnya menerimanya dengan penuh sukacita. Tapi ada satu pribadi yang tidak bersukacita, yaitu kakak kandungnya sendiri. Kakaknya merasa marah dan tersinggung ketika melihat adiknya yang telah menyia-nyiakan harta warisan itu datang kembali dan disambut dengan begitu luar biasa. Sang kakak tidak senang atas kedatangan adiknya itu. Ia tidak mau adiknya kembali. Ia merasa itu suatu hal yang tidak adil, suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Sang kakak berfokus kepada dirinya sendiri dan tidak berbelas kasihan kepada adiknya. Firman Tuhan dalam ayat-ayat ini berbicara kepada kita untuk memiliki sukacita atas pertobatan orang-orang yang berdosa. Kita harus bersukacita karena mereka yang berdosa datang kepada Tuhan. Mereka yang telah mati hidup kembali. Mereka yang dulu tinggal dalam kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita harus bersukacita karena itu. Kadangkala saudara ada pikiran, ada perasaan bahwa hal itu tidak adil. Kita berpandangan bahwa orang-orang yang berdosa sudah melakukan banyak kejahatan, sudah menikmati hidup dalam dosa. Lalu kenapa sekarang mereka bertobat dan menerima pengampunan? Kenapa mereka menerima anugerah Tuhan yang sama yang kita terima juga dari Tuhan? Kita merasa itu adalah hal yang tidak adil. Kadangkala ada kecemburuan rohani terhadap orang-orang yang baru bertobat. Padahal mereka sudah bertahun-tahun, sudah begitu lama hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya perasaan iri hati, punya perasaan marah, ketika melihat orang lain menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunannya, maka pada hakikatnya kita sama seperti kakak yang disebutkan dalam kisah perumpamaan ini.
Tuhan mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda, bukan dari sudut pandang keadilan manusia, tapi dari sudut pandang kasih dan pemulihan ilahi. Tuhan tidak mau ada orang yang binasa, dan itu sebabnya Ia menerima setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Adakah kita merasa bahwa orang-orang yang berbuat salah tidak pantas untuk menerima pengampunan atau berkat Tuhan? Mungkin itu pasangan hidup saudara yang sudah menyakiti hati saudara, yang sudah meninggalkan saudara bertahun-tahun. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu adik kita atau kakak kandung kita, mungkin itu anggota keluarga kita, dan kita merasa bahwa orang itu pantas menerima hukuman Allah, pantas dihukum dalam kebinasaan, tidak pantas menerima pengampunan. Mari saudara, ubah sikap hati kita, miliki kasih dan pengampunan seperti Tuhan. Bersukacitalah karena pertobatan orang-orang yang berdosa. Izinkan mereka mengalami anugerah Tuhan, seperti kita juga mengalami kasih karunia dari Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami dan membuang segala perasaan iri hati secara rohani, perasaan marah karena orang-orang yang berdosa bertobat dan menerima anugerah pengampunan. Ampuni kami yang selama ini berdosa dan bersalah di hadapan-Mu, yang bersikap seperti kakak dalam kisah perumpamaan ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi dan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang mengasihi, yang tidak mau ada seorang pun binasa. Tolong kami juga supaya kami bersikap demikian, tidak ingin ada satupun yang binasa, tapi agar semua orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan pimpin hidup kami selalu untuk ada dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami selalu, dan jadikan kami berhasil, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada pertolongan, ada mujizat ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami terima jawaban doa, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.